tahun, apakah betul-betul kita hidup 60 tahun? Itu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, kalau usia kita 60 tahun, kita ngumpulin pahala itu sebetulnya berapa tahun? Apakah 60 tahun usia kita, 60 tahun juga kita mengumpulkan pahala? Ternyata tidak. Kita lihat ini, 60 tahun usia kita harus dikurangi dulu dengan 20 tahun. 20 tahun itu apa? Ketika kita tidur. Rata-rata manusia tidur sehari sepertiga hari. Atau sekitar 8 jam. Betul? Di sini ada yang tidak hanya 3 jam. Jangan, Bapak dan Ibu. Itu merusak kesehatan. Teori kesehatan, tanya dokter kalau nggak percaya, itu kita nggak boleh sering-sering tidur kurang dari itu. Itu orang dewasa ya. Kalau anak-anak 12 jam boleh. Tapi kalau orang dewasa 7-8 jam itu sudah cukup. Berarti kalau 24 jam waktu kita tidur berapa jam? 8 jam. Kalau 60 tahun usia kita tidurnya berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun itu efektif nggak Pak? Ngumpulin pahala. Halo. Efektif nggak kita mengumpulkan pahala ketika tidur? Kebanyakan kita itu tidurnya mubah. Nggak dapat pahala, nggak dapat doa. Kenapa? Karena peon. Peon nempel molor. Nggak didahului dengan berwudu, baca doa. Enggak. Tapi langsung tidur. Sehingga jatuhnya itu adalah mubah. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Walaupun dapat pahala, pahalanya sedikit. Kenapa? Karena effortnya juga sedikit. Perjuangannya sedikit. Kan hukum pahala itu semahalnya, kalau umpamanya sedikit perjuangannya, semakin sedikit Pak. Kita dapat yang sama-sama ikhlas. Yang satu rumahnya 1 kilo, yang satu rumahnya 5 kilo. Mana yang lebih dapat pahalanya? Lebih besar. Tentu yang 5 kilo, yang lebih jauh. Ada saudara kita disabilitas, jalannya susah, cacat, datang ke masjid, sama kita yang normal, pahalanya lebih besar yang mana? Yang cacat, karena perjuangannya lebih susah dia. Bapak dan Ibu menyumbang ke masjid sama-sama 50.000. Yang satu kaya, yang satu miskin. Besaran mana pahalanya? Sama-sama 50.000. Tentu yang miskin. Orang yang miskin ya menyumbang, perjuangannya susah. Dia sampai gemeteran tuh ya, untuk ngeluarin duit 50.000. Karena duitnya terbatas. Nah, tidur itu perjuangannya apa? Kecuali hanya memejamkan mata. Ya. Sehingga tidur itu kalaupun dapat pahala, pahalanya tidak terlalu banyak. Bahkan kebanyakan kita tidurnya itu tidak dapat pahala karena tidak dimulai dengan sunnah Nabi, berwudu, baca doa, ya, memalingkan ya posisi tubuh kita ke kanan dan lain sebagainya. Karena itu kita nggak efektif untuk ngumpulin pahala ketika tidur. Tidak banyak yang bisa kita peroleh ketika tidur untuk mengumpulkan pahala. Berarti kalau 60 tahun usia kita dikurangi 20 tahun dulu untuk tidur. Sisanya berapa? Yang efektif untuk mengumpulkan pahala tinggal 40. 40 dikurangi dulu dengan masa akil balik. Karena waktu akil balik, sebelum akil balik, kita dapat pahala nggak kalau kita berbuat baik? Halo, dalam Islam nih, dapat nggak? Tidak. Yang dapat pahala siapa? Orang tuanya. Kalau anak kecil, ya nyolong mangga tetangga, dosa nggak dia? Enggak. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Nggak ngajarin dia tentang akhlak. Makanya anak kecil kalau meninggal langsung masuk surga. Yang belum akil balik ya.
Anak kita usia 7 tahun, misalnya 8 tahun, meninggal, dia langsung masuk surga. Kenapa? Karena nggak ada hisab. Karena dia suci. Masih suci. Belum ada dosa, belum ada pahala. Nah, dikurangi dulu rata-rata katakanlah akhir balik kita 15 tahun. Ini supaya mudah mengingat menghitungnya. Sisanya berapa? 40 dikurangi 15, sisanya berapa? 25. Apakah 25 itu waktu efektif untuk mengumpulkan pahala? Tidak. Karena kita tiap hari bikin dosa. Karena kita tiap hari bikin perbuatan yang mubah, makruh. Seperti merokok itu kan makruh ya, nggak dapat pahala. Nah, perbuatan-perbuatan yang mubah, makruh, bahkan haram, yang kita lakukan tiap hari, itu kira-kira sehari berapa jam Bapak dan Ibu? Atau berapa menit? Kita bikin dosa, bikin mubah, bikin makruh, berapa? Ini kiraan aja ya, katakanlah 2 jam saja, ya, 2 jam saja kita melakukan perbuatan dosa, makruh, mubah setiap hari, itu kira-kira 5 tahun. Kalau usia kita sampai 60 tahun, berarti dikurangi lagi dengan 5 tahun. Sisanya berapa? 20 tahun. Jadi waktu efektif untuk mengumpulkan pahala kalau usia kita sampai 60 tahun adalah hanya berapa Bapak dan Ibu? 20 tahun. Masya Allah ya. Jadi kita mengumpulkan pahala itu sangat sedikit waktunya, sangat singkat waktunya. Sehingga jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan perbuatan sia-sia atau wasting time itu. Perbuatan yang lagu, yang tidak bermanfaat. Karena kita ngumpulin pahalanya itu sedikit waktunya. Nah ini kalau usia kita sampai 60 tahun, Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau ada orang umur 40 tahun meninggal? Tentu waktu mengumpulkan pahalanya jauh lebih singkat daripada 20 tahun. Umur 50 tahun meninggal, lebih singkat lagi. Usianya 70 tahun, 80 tahun, agak lama lah, mending ya, lebih dari 20 tahun. Tapi nggak jauh-jauh juga dari 20 tahun itu sendiri. Nah, ini yang menunjukkan bahwa waktu-waktu kita hidup di dunia ini amat-amat singkat untuk mengumpulkan pahala. Padahal modal pahala itulah yang menyelamatkan kita selama-lamanya di akhirat nanti. Dengan mengumpulkan pahala hanya dalam tempo 20 tahun, kalau usia kita sampai 60 tahun, itulah modal yang akan menyelamatkan kita selama-lamanya di akhirat kelak. Masuk surga selama-lamanya atau sebaliknya, masuk neraka. Nah, di sini kita menjadi merenung gitu ya, betapa perlu hati-hatinya kita menjaga waktu-waktu kita. Kemudian kita beralih pada sebuah ayat. Surat 22 ayat 47. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, bisa dilihat di handphonenya. Di situ ada kata-kata begini, wa inna yoman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma dun. Apa? Dan sesungguhnya satu hari dalam perhitungan Allah sama dengan berapa? 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Jadi Bapak dan Ibu, kalau usia kita 60 tahun, sesungguhnya usia kita di sisi Allah cuma berapa jam? Lalu silakan dihitung. Ya. Jadi pelajaran matematik nih ya. Berapa? 60 tahun itu kira-kira di sisi Allah kita usianya hanya berapa jam? Saya pernah hitung, itu sekitar 1,5 jam kurang. Kalau usia kita sampai 60 tahun. Sangat-sangat singkat. Ya. Jadi Bapak dan Ibu kan di sini banyak orang fisika ya, banyak fact ilmu alam ya, kan belajar tentang relativitas waktu Einstein. Nah kira-kira gitu kan? Einstein mengatakan relativitas waktu, bahwa waktu kita tuh berbeda-beda. Waktu hakikat yang sesungguhnya ada di sisi Allah. Ini menurut Al-Quran. Satu hari di sisi Allah sama dengan berapa tadi? 1000 tahun di sisi manusia. Nanti di akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun di bumi. Itu menurut tafsir para ulama.
Jadi Bapak dan Ibu, kita sesungguhnya kalau hidup 60 tahun itu, waktu sejatinya, waktu hakikatnya cuma berapa jam? 1,5 jam kurang. Silakan nanti dihitung. Ya, kalau salah, mohon maaf saya. Nggak sampai 2 jam. Betul nggak Bapak dan Ibu? Berarti kalau 60 tahun, waktunya ngumpulin pala hanya 20 tahun, kalau hidup kita hanya 1,5 jam, waktunya ngumpulin pala hanya berapa jam? Sepertiga dari sepertiga dari 1,5 jam. Yakni cuma setengah jam. Hanya setengah jam kalau usia kita 1,5 jam alias 60 tahun. Hanya setengah jam itu menyelamatkan kita selama-lamanya nanti di akhir. Makanya Bapak dan Ibu, ya, kita harus waspada dengan waktu-waktu kita. Saya tinggal sisa-sisa. Saya tinggal menghitung detik kali ya. Termasuk bapak-bapak yang usianya udah 55 tahun ke atas. Tinggal menghitung detik atau menghitung menit. Bukan setengah jam lagi. Ya. Tinggal beberapa detik lagi. Insya Allah. Selamat nggak kita? Nah ini betapa pentingnya kita introspeksi tentang waktu-waktu yang kita sudah lalui. Nah, ini ayatnya, Bapak dan Ibu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Ya. Allah bertanya, berapa tahunkah kalian wahai manusia tinggal di bumi? Kemudian kita menjawab, qalu labisna yoman au ba'do yomin faslil adin. Wahai Allah, ini kejadian ini akan terjadi nanti di hari kiamat. Ya. Allah bertanya kepada kita, wahai manusia, kamu hidup di dunia berapa tahun? Terus kita menjawab, ya Allah, aku tinggal di dunia itu hanya singkat. Jadi kita sudah menduga bahwa kita tuh hidupnya singkat. Kita bilang hanya sehari atau setengah hari saja. Tapi kami bingung ya Allah. Fashalil adin, maka tanyalah kepada mereka yang lebih pandai berhitung. Lalu Allah menjawab sendiri pertanyaannya. Apa kata Allah? Qala illa bistum illa qalila lau annakum kuntum ta'lamun. Wahai manusia, kamu tidak tinggal di bumi melainkan lebih singkat dari setengah hari. Sebentar saja. Kalau kamu benar-benar mengetahui. Tadi kita sudah hitung. Ternyata kalau usia kita 60 tahun, kita hanya hidup berapa jam tadi? 1,5 jam. Kurang dari setengah hari. Ya, ini firman Allah. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita tuh amat-amat singkat. Next. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran untuk hati-hati terhadap waktu-waktu kita. Menurut ahli tafsir, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya di dalam Al-Quran, maka makhluknya itu harus dianggap penting oleh kita, oleh manusia, oleh hamba Allah. Allah bersumpah dengan gunung-gunung. Allah bersumpah dengan waktu. Mulai dari pagi, fajar, subuh, sampai malam. Ada surat namanya Al-Fajr. Wal-Fajr. Walayalin Masya. Demi waktu fajar. Dan demi waktu malam yang berlalu. Terus siang sedikit Allah bersumpah dengan apa? Waktu apa? Duha. Wadduha. Demi waktu siang. Kemudian sorenya Allah bersumpah dengan waktu asar. Wal ashri. Innal insana lafi khus. Malamnya ada surat Al-Lail. Wal-Laili idza yaksa. Ya. Demi waktu malam yang menutupi siang. Jadi seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita, wahai manusia, waktumu itu penting. Jangan habiskan waktumu dengan perbuatan yang tidak berguna. Baik di waktu fajar, duha, asar, dan malam. 24 jam waktumu itu sama-sama penting. Jangan habiskan waktumu sia-sia. Next. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, para sahabat dan Rasulullah Muhammad SAW itu mencontohkan kepada kita.
ya, Rasulullah, para sahabat, para ulama mencontohkan kepada kita betapa pentingnya menjaga waktu-waktu itu. Sehingga mereka tuh sangat hati-hati dengan waktu-waktu mereka. Ini kita lihat, Rasulullah dalam tempo 23 tahun berhasil menghilangkan kemusyrikan di seluruh Jazirah Arab. Hanya dalam tempo 23 tahun. Berhasil membalikkan kondisi masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islami. 23 tahun berjuang. Singkat, tapi berhasil. Kemudian kita lihat, Abu Musa al-Asy'ari ini seorang sahabat Nabi. Beliau selalu beribadah. Nggak pernah buang-buang waktu. Pada satu hari, seorang bertanya kepadanya, wahai Abu Musa, kenapa tidak mengistirahatkan diri Anda? Dia menjawab apa? Itu tidak mungkin. Sesungguhnya yang akan menang adalah kuda pacuan. Jadi Abu Musa memandang dirinya seperti kuda pacuan yang sedang berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Makanya beliau tidak pernah berleha-leha. Seorang sahabat Nabi yang namanya siapa tadi? Abu Musa al-Asy'ari. Next. Berikutnya, Imam Syafi'i. Ini imam dari mazhab besar di Indonesia. Itu usianya meninggal usia 55 tahun. Masih muda. Ya. Beliau berhasil menulis 137 buku. Dan buku-bukunya itu fenomenal. Sampai sekarang sebagian besar itu masih kita baca. Yang paling terkenal itu apa? Al-Um ya, buku induk. Kemudian Ibnu Jarir rata-rata menulis 14 halaman sehari selama 72 tahun. Bapak dan Ibu sebagai peneliti begitu nggak ya? Menulis setiap hari nggak ya? Ya. Ini 14 halaman selama 72 tahun. Berarti beliau usianya lebih dari 72 tahun. Umur panjang Ibnu Jarir. Ini seorang ulama. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, pernah berpesan kepada kita. Apa kata beliau? Saya tidak pernah menyesal atas hari yang berlalu, kecuali jika ilmuku tidak bertambah pada hari itu. Jadi beliau sangat menyesal kalau hari itu ilmunya tidak bertambah. Nah kita sering melewati hari-hari, tapi ilmu kita nggak bertambah, bahkan berkurang. Ya kan? Dulu hafal satu surat di dalam Al-Quran, sekarang udah lupa lagi. Dulu hafal rumus ilmu tertentu, sekarang udah lupa lagi. Next, berikutnya. Lanjut. Nah, ini teladan orang-orang besar dalam menghargai waktu, yakni para ulama, para sahabat. Ya. Seorang ulama sahabat mengatakan kalau ada majelis yang berlangsung cukup lama, setan pasti akan ikut ambil bagian di dalamnya. Untuk sesuatu yang bermanfaat, berpahala, yakni majelis taklim aja, Bapak dan Ibu, para ulama dahulu itu membatasi waktunya. Hanya sebentar. Karena kalau kelamaan, nanti setan masuk di dalam majelis tersebut, lalu majelis tersebut menjadi majelis gibah. Ngomongin orang misalnya ya, jelek-jelekin orang gitu. Seorang ulama salaf menasihati sahabat-sahabatnya, apabila kalian pulang dari rumahku, berpencarlah. Pulang dari majelis taklim, disuruh oleh gurunya, pulangnya jangan bareng-bareng ya, sendiri-sendiri. Kenapa? Supaya kamu bisa membaca Al-Quran selama perjalanan. Ini bagaimana mereka efektifnya memanfaatkan waktu. Tetapi kalau kalian berkumpul itu kalau bahasa sekarang apa tuh? Nongki-nongki gitu ya. Nongkrong-nongkrong ya. Kalian pasti akan asik bercakap. Habis waktu kita untuk ngomong ngolor ngidul tanpa judul. Tidak bermanfaat. Makanya pulang dari majelis taklim aja kita perlu sendiri-sendiri supaya bisa zikir, bisa baca Quran. Bapak dan Ibu pulang dari kantor sendiri-sendiri ya, supaya apa? Bisa zikir. Wah, keren ya. Bisa baca Quran selama perjalanan. Atau mustami ya. Tasmi mendengarkan Al-Quran di mobilnya atau di motornya ya. Pakai apa? Headphone misalnya. Next. Nah, ini perkataan ulama. Tadi mengatakan hadis, tapi setelah saya cek ternyata ini perkataan ulama. Apa itu? Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia celaka. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin, celaka kita. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia merugi. Kenapa merugi? Padahal sama, nggak nggak meningkat,
nggak menurun juga kualitasnya. Kenapa merugi? Karena usianya sudah semakin berkurang. Ya, modalnya itu sudah dipakai, modal waktunya sudah dipakai, tapi dia tidak bertambah baik. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia beruntung. Oleh sebab itulah Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang terbaik itu adalah di akhirnya. Jadi kualitas sesungguhnya kita adalah justru ketika kita mau meninggal. Apakah dia semakin soleh atau soleha, atau semakin salah, ya? Atau kalau bahasa TikTok tuh kalau perempuan tuh bukan soliha tapi solihot, ya. Bukan soliha tapi solihot, ya. Semakin jauh dari Allah, ya. Nah, karena itu ikhwatubillah, Bapak dan Ibu, ya, ini pesan dari Nabi kita, sesungguhnya amal kita terletak pada hasil akhirnya. Endingnya, apakah kita happy ending atau sad ending. Next. Nah, oleh sebab itu kalau ada pertanyaan bagaimana prinsip mengelola waktu, maka kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sudah menyampaikan kepada kita di dalam surat Wal-Ash yang kita semuanya hafal kan? Hafal Bapak dan Ibu? Yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ash innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya apa? Demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu merugi. Semua manusia merugi. Kecuali mereka yang illalladzina amanu beriman. Kecuali mereka yang beriman. Kemudian apa? Melakukan amal soleh. Kemudian nasihat menasihati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Ini adalah informasi dari Allah agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Jadi ketika kita beriman, kemudian meningkatkan amal soleh dan selalu berdakwah. Ya, dakwah itu berarti watawasau bil haq, saling nasihat menasihat di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Itu dakwah. Nah, inilah yang membuat kita menjadi orang yang selamat, yang tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu. Next. Ini hadisnya lebih apa lagi ya? Lebih serem lagi. Ya. Hadisnya bunyinya apa? Ini hadis sahih, ya, riwayat Tirmizi. Bunyinya gimana? Ad-dunya mal'una ma fiha ila zikrotala wa mawala. Wa alima wa muta'alima. Artinya apa? Dunia ini terkutuk, terlaknat, mal'un. Itu kata siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali mereka-mereka yang senantiasa berzikir dalam pengertian yang luas. Dan mereka yang selalu mengajar dan belajar. Kalau kita terus-menerus berzikir, terus-menerus belajar, terus-menerus mengajar, maka kita keluar dari kutukan atau dari laknat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita waktu-waktunya habis, ya, jauh dari zikir, jauh dari belajar dan mengajar, maka na'udzubillah kita termasuk manusia yang dilaknat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mari Bapak dan Ibu, di awal tahun baru Hijriah 1448 ini, mari kita introspeksi diri. Sampai sejauh mana kita telah menghabiskan waktu kita. Next. Nah ini Bapak dan Ibu, mari kita introspeksi diri. Apakah waktu kita selama ini masuk dalam jebakan waktu? Yang pertama adalah jebakan waktu yang disingkat dengan 3F. F yang pertama apa? Fun. Fun itu berarti bersenang-senang. Traveling terus aja kerjaannya. Padahal biasanya orang traveling tuh ya meninggalkan sholatnya terlambat gitu ya. Hati-hati dengan traveling atau rekreasi, senang-senang, fun.
Ada moto dari orang liberal, kerja tuh apa? Work hard and play hard. Itu nggak Islami, ya kan? Bekerja keras, tapi kemudian apa? Fun, ya. Play itu kan bermain-main. Bermain-mainnya juga radikal, habis-habisan. Ya. Pulang dari Bapeten, dugem misalnya. Misalnya begitu ya. Mohon maaf ini ya. Food apa? Makanan. Betapa banyak orang menghabiskan waktunya untuk memburu makanan. Ya, hobinya kuliner. Berangkat ke Sukabumi hanya untuk makanan yang enak di situ. 3 jam pergi ke Sukabumi hanya untuk makan makanan favorit. Udah gitu balik 3 jam lagi sampai Jakarta lapar lagi. Ya. Hanya untuk ya mencicipi makanan favorit dari sebuah tempat, kira-kira begitu. Food, habis waktu. Padahal kan makan makan aja, apa aja yang ada. Rasulullah kalau makan apa aja yang ada. Nah kita pilih-pilih, habis waktunya untuk memilih-milih, tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga apa nih? Fashion. Nah ini mungkin ibu-ibu nih, ya, yang sering kena, ya, muter-muter di mall, ya, tawaf di mall, ya, keliling-keliling gitu ya, berjam-jam hanya untuk dapat satu baju. Habis waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Ini yang disebut dengan jebakan waktu. Bukan berarti kita nggak boleh fun, food, atau fashion. Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Tapi waktunya dibatasi. Jangan berlebihan. Setuju? Setuju ya? Biar cepat ya. Next. Nah ini yang ketiga. Apa yang kedua adalah jebakan waktu yang disingkat dengan 3M. Kalau tadi apa tadi? 3F apa tadi? Fun, food, fashion. 3M, M yang pertama adalah mood. Mood itu apa? Ngobrol gitu loh. Ya. Kalau punya duit di kafe, kalau nggak punya duit di warung kopi. Habis waktunya berjam-jam. Kemarin saya di Solo ketemu sama bapak-bapak, dia bilang hobinya apa? Nongkrong di warung kopi. Berapa lama Pak? Nongkrong itu bisa berjam-jam. Ya, sampai disusul istri katanya. Ya, diomelin istrinya gitu kan. Nah itu cerita begitu. Ini kan nggak bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua apa? Musik. Main musik, nonton konser musik, habis waktunya. Kemudian yang ketiga adalah money. Cari duit, cari duit, ya, habis-habisan, sehingga akhirnya lupa sholat, lupa ibadah, lupa keluarga, lupa anak. Masya Allah. Next. Nah ini, S yang ketiga apa? Kalau yang kedua tadi 3M ya. M yang pertama tadi apa? M yang pertama maut. Yang kedua music. Yang ketiga money. Habis duitnya untuk cari duit. Nah yang ketiga adalah 3S juga. 3S. S yang pertama apa? Scroll. Scroll TikTok, scroll Instagram. Ini bukan hanya anak-anak, tapi ABG, bukan hanya angkatan baru gede, tapi juga angkatan babe gue, ya. Itu juga ya terperangkap, terjebak dengan scroll ini, scroll TikTok, scroll Instagram, apa scroll apa YouTube ya, habis waktunya berjam-jam. Niatnya cuma 5 menit, jadi 50 menit. Habis itu istighfar. Tapi besoknya diulangi lagi. Terus menerus begitu. Ya. Yang kedua adalah habis waktunya untuk olahraga. Olahraga tiap hari, 2 jam. Padahal bukan atlet. Padahal hanya pegawai Bapten. Hanya di sini dalam tanda kutip ya. Mau olahraga tuh secukupnya. Jangan terlalu berlebihan. Bukan berarti nggak boleh kita berolahraga. Tapi kalau berolahraganya berlebihan, habis waktu kita tiap hari hanya untuk sport. Sekarang lagi banyak nih orang musim main padel. Habis waktunya berjam-jam di situ. Bahkan mungkin sholat ditinggalkan. Yang terakhir nih, ini nih, ya,
Seks. Kalau anak muda berarti habis waktunya untuk pacaran, untuk seks bebas, untuk apa? LGBT, ya, penyimpangan seksual. Kalau orang tua habis waktunya untuk apa? Selingkuh, ya. Untuk cari cewek atau cari cowok. Habis waktunya untuk seks. Seks dalam pengertian yang luas ya. Nah, ini adalah jebakan waktu yang bisa menghabiskan waktu kita. 3S. S yang pertama apa? Scroll. S yang kedua, sport. S yang ketiga adalah seks. Karena kalau punya selingkuhan itu kan harus di openin gitu ya. Nggak bisa didiemin itu. Harus didatengin ya kan. Harus diumpanin gitu kalau kalian bekas tahu. Habis waktunya. Udah dosa menghabiskan waktu lagi. Masya Allah. Ya. Next. Nah, kesimpulannya adalah Bapak dan Ibu, mari di tahun baru Hijriah ini kita punya kecerdasan waktu yang lebih baik. Kecerdasan waktu adalah ketika kita selalu berhitung setiap saya melakukan sesuatu, pahalanya ada apa enggak? Kalau ada pahalanya, pahalanya besar apa enggak? Jadi ya perbandingannya dari ini dapat pahala atau tidak. Kalau dua-duanya dapat pahala, mana pahalanya yang paling besar? Itu adalah kecerdasan kita mengatur waktu-waktu kita. Kalau orang barat bilang time is money. Waktu itu adalah uang. Kecerdasan waktu bagi mereka adalah kecerdasan menghasilkan fulus, duit. Tapi bagi kita, time is jaza. Time is pahala. Waktu adalah saatnya kita untuk mengumpulkan pahala sebesar-besarnya. Karena waktu kita mengumpulkan pahala sangat sedikit. Kalau usia kita 60 tahun, ternyata kita mengumpulkan pahala efektif berapa tahun tadi? Hanya 20 tahun. Sangat-sangat sedikit. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita muhasabah sendiri-sendiri untuk diri kita masing-masing, ya, seberapa seberapa banyak waktu kita habis di dunia ini untuk hal yang bermanfaat atau hal yang tidak bermanfaat. Terakhir, ya, ini tadi yang sudah saya bacakan di awal bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, dan bertakwa itu identik dengan kepandaian kita untuk merencanakan hidup kita. Kepandaian kita, kecerdasan kita untuk mengatur waktu-waktu kita, untuk bekal kita di akhirat kelak. Next. Akhirnya ini ada sebuah doa dan mudah-mudahan kita semuanya ya menjadi orang yang pandai mengisi waktu-waktu kita. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai mengisi waktu kami. Dan janganlah Engkau jadikan kami golongan orang-orang yang menyesal, yakni orang yang lalai menggunakan waktu-waktunya di dunia. Sesungguhnya telah jelas bagi kami petunjuk Engkau, ya Allah, ya Rabbil. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Jaya hidayah, Allah muwafiq, ya Pomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sebentar, silakan. Ada waktu nggak? Oh, masih. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Jawabannya adalah, jawabannya adalah insya Allah mana yang paling membuat kita takut kepada Allah. Kalau kita belajar ilmu agama, ternyata kita makin berani sama Allah, pahalanya kecil.
Tapi kalau Bapak belajar fisika, belajar apa lagi tuh? Astronomi, belajar ilmu nuklir, itu membuat Bapak dan Ibu semakin pada wah. Jadi indikatornya adalah dakwah. Al-Quran mengatakan ulama itu cirinya adalah ulama itu kan berarti orang yang berilmu. Ilmunya apa aja boleh. Kan ada orang belajar ilmu agama, tapi membuat dia makin berani kepada Allah. Kan ada ya. Sekarang ini kan banyak contohnya tuh. Pesantren, ya, sodomi, alhamdulillah. Kita pesantren, apa itu, pelecehan seksual. Kan ada ya berita-beritanya. Ada ustaz, eh, ya, manipulasi atau korupsi uang umroh. Ya kan, ada kasusnya siapa itu? Travel apa yang lagi, yang kemarin itu? Metur ya. Metur itu kan, yang sekarang lagi diselidiki KPK itu. Tur itu kan siapa yang nggak kenal tur? Tur itu kan kalau nggak salah biro travel besar di Indonesia. Ini ternyata kena korupsi haji ya. Korupsi. Ini saya sebut karena sudah ada di media massa. Jadi, kalau seseorang belajar agama tapi membuat dia tidak takut kepada Allah, semakin berani kepada Allah, nggak berkah ilmu. Tapi Bapak dan Ibu belajar ilmu sosial, belajar ilmu pengetahuan alam, tapi semakin takut kepada Allah, berkah. Ya, pahalanya lebih besar lagi Pak. Ya. Bapak misalnya meneliti apa Pak, misalnya nuklir gitu ya, lalu menghubungkannya dengan zikir, bukannya dengan kekuatan. Nuklir itu begitu besar, apalagi nanti kiamat. Untuk kekuatannya jauh lebih besar daripada nuklir. Terus kita semakin takut kepada Allah dengan kiamat. Maka kita berkah. Kira-kira itu. Ya, ini luar biasa Ibu yang bertanya di apa, di Zoom ya, di online. Saya juga dari tadi belum nyapa nih. Ya, ini yang di online. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana supaya kita bisa melaksanakan target-target ibadah harian kita? Tentu yang pertama kita catat. Apalagi kita sekarang punya HP, di HP itu sudah kita catat saja. Misalnya berapa halaman kita kita membaca Al-Quran tiap hari. Kemudian kita akan melaksanakan sholat sunnah rawatib berapa rakaat. Idealnya kan 12 ya, 12 rakaat. Itu berapa? Kemudian sholat wajib fardu itu kan 5 waktu, dicatat di situ, di target apa direncanakan. Kalau kita pegawai kan ada apa tuh ya, ikut ya. Kalau di Bapeten ada apa namanya IKU ya, indeks kinerja utama atau indeks kinerja individual, SKP ya, SKP ya, standar kinerja pegawai. Nah itu. Nah dalam ibadah juga gitu, kita bikin SKP kita. Lalu setelah itu kita laksanakan. Nah bagaimana kita tidak tercapai, Bapak dan Ibu? Punya punya ini, punya apa? Punya kebiasaan untuk balas dendam. Dalam tanda kutip ya, untuk membalasnya di waktu esok hari. Jadi kalau misalnya saya nih, ini udah saya lakukan ya. Saya hari ini baca Qurannya kurang, besok saya tambah. Misalnya 1 juz, ya, saya tambah jadi 1,5 juz karena hari ini setengah juz saya tidak baca Quran. Nah gitu. Jadi di apa? Dibadal, diganti. Ya. Tapi kalau ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dibadal, bagaimana ya? Bisa istighfar aja. Kita menuntut kepada Allah tekad supaya lebih baik lagi ibadah kita.
Kemudian atur waktu kita, ya, ini yang ketiga ya, atur waktu kita supaya kita tuh betul-betul menyesuaikan waktu-waktu kita bekerja, waktu-waktu kita meeting, waktu kita ngajar. Di sini ada dosen ya, waktu kita untuk bertemu orang lain dengan waktu-waktu sholat kita, waktu-waktu ibadah. Ya, saya punya teman nih, Bapak dan Ibu ya. Saya ajak jalan gitu, dia bilang begini, wah jangan deh, jangan sekarang deh, ya nanti sore aja. Terus saya penasaran, kenapa? Kamu kan kosong. Dia diam aja, tiba-tiba dia ngomong kecil gitu, ya. Tapi saya sempat dengar, gitu. Soalnya saya belum baca Quran. Luar biasa ya, ada orang menunda waktunya untuk hal lain untuk mengutamakan membaca Al-Quran. Pernah nggak kita punya teman kayak gitu? Jarang mungkin ya. Saya aja kaget dia menunda untuk bertemu dengan saya karena itu tadi ya belum baca Quran. Masya Allah. Jadi punyalah ya prioritas waktu untuk mengutamakan ibadah-ibadah kita. Karena ibadah kita lah yang akan menyelamatkan kita. Bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan popularitas, tapi ibadah lah. Ibadah dalam pengertian yang luas ya. Ya, ibadah itu kan ada dua, ibadah mahdoh, ya, ibadah khusus, ya, dan ada ibadah ghairu mahdoh, ibadah umum. Ya, termasuk berdakwah itu adalah ibadah umum. Tadi kan kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa kalau kita ingin mengisi waktu dengan baik, ngapain Bapak dan Ibu? Meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, dan berdakwah. Berdakwah itu artinya apa? Kita ngajak orang lain. Berdakwah itu artinya apa? Kita suka majelis taklim. Ya. Posisinya adalah belajar dan mengajar. Kalau nggak bisa mengajar, belajar. Makanya saya suka tuh sama ibu-ibu yang hari Senin ke majelis taklim A, hari Selasa ke majelis taklim B, hari Rabu ke majelis taklim C gitu ya. Ada tuh ibu-ibu tetangga saya yang hobinya kayak begitu. Daripada ngomongin orang ya kan, ya mendingan ya habis waktunya untuk datang di majelis. Bapak-bapaknya mudah-mudahan seperti itu. Tapi bapak-bapaknya saya lihat kalau di majelis lain itu lebih sedikit daripada ibu-ibu. Tapi di sini alhamdulillah ya bapak-bapaknya jauh lebih banyak daripada ibu-ibu. Ini anomali nih di bapak saya. Next, kita ada pertanyaan lain? Ya. Silakan. Izin bertanya Ustaz, uh, zikir tadi kan dikatakan bahwa manusia itu uh, sebagai manusia adalah yang banyak berzikir. Sementara zikir yang beberapa yang dipahami itu adalah duduk di pojokan masjid, kemudian dia bertafakur, kemudian dia zikir sepanjang waktu misalnya, atau ya beberapa waktu. Tapi di zaman Rasulullah, kalau nggak salah ada juga yang diomelin oleh Rasulullah karena dia kebanyakan zikir gitu, sampai dia lupa untuk mengerjakan yang lain. Gimana nih Ustaz maksudnya? Ya, bagus Pak. Jadi zikir itu ada dua ya, zikir khusus sama zikir am, zikir umum. Maka tadi kan dunia malpunah mafiha illa zikrullahi ta'ala wa ma walah. Ya, kecuali dunia ini terlaknat. Isinya semuanya terlaknat. Kecuali mereka yang zikir dan zikir dalam pengertian yang luas. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan zikir itu ada dua. Zikir khusus ketika kita membaca subhanahu wa ta'ala atau baca Quran. Baca Quran kan zikir ya. Mojok di masjid tadi itu kalau istilah Bapak itu adalah zikir khusus. Tapi ada juga zikir itu zikir umum. Jadi ketika kita ya zikir umum itu ada tiga Pak. Zikir hati kita selalu dekat kepada Allah, hati kita selalu takut kepada Allah. Ittaqullah, ittaqul itu kan takutlah kamu. Kemudian yang kedua zikir lisan itu artinya ucapan kita selalu ucapan kebaikan, ucapan kita adalah ucapan yang sopan santun, ucapan kita adalah ucapan yang berdakwah. Itu zikir lisan. Ya, bukannya gibah, bukannya apalagi tuh ngomong kasar. Kan anak-anak muda sekarang seringkali ngomong kasar ya.
Itu tuh ngomongnya dikit-dikit gue dulu, ya kan? Ya kan? Tahu nggak? Oh, itu yang depannya A, ujungnya tuh. Ya. Saya nggak usah sebut ya. Dikit-dikit begitu. Seakan-akan anak muda tuh menjadikan ya yang depannya A, ujungnya tuh sebagai koma atau titik gitu ya, atau tanda seru. Gitu. Kalau nggak ada kalimat itu kayaknya nggak sah tuh ucapannya gitu ya. Nah ini kata-kata kasar. Ya. Kemudian yang ketiga, zikir tadi zikir apa? Zikir hati, zikir lisan, zikir amal, zikir perbuatan, bersedekah, ya, nolong orang lain, ya, kayak gitu. Membantu orang menyeberang, kata Rasul apa bukan kata Rasul apa, eh, atau kalau dalam hadis itu disebut membuang duri di jalanan. Nah itu adalah zikir. Termasuk bekerja Pak. Bekerja itu termasuk zikir hati. Kalau niatnya apa Pak? Bapak bekerja di Bapeten kalau termasuk zikir apa? Zikir umum apa? Ketika niatnya atau hatinya itu selalu dekat, ya, selalu takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Jangan sampai banyak menyebut nama istri, suami daripada menyebut nama apalagi anak-anak. Ya. Kecintaan kita kepada keluarga harus dibawa kecintaan kita kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah zikir lisan, berarti di tempat pekerjaan kita selalu ngajak kita ke arah kebaikan. Kalau kita membuat jurnal atau membuat penelitian, hasilnya adalah kesimpulannya adalah kebaikan. Jangan ujung-ujungnya LGBT adalah lahir dari genetik. Kan ada yang kesimpulan gitu ya, LGBT itu adalah genetik, itu adalah hasil dari DNA. Itu kan. Dengan kata lain misalnya apa? LGBT itu dari sononya ya, sehingga jangan dilarang. Nah ini kan kesimpulannya sudah menyimpang. Jadi buatlah penelitian, buatlah jurnal yang mendekatkan orang kepada Allah, yang mendekatkan orang kepada baik. Untuk pasti penelitiannya itu salah, membuat orang itu semakin jauh kepada Allah, atau membuat orang itu semakin tidak melaksanakan syariat Allah. Itu pasti salah penelitian. Ya. Baru itu disimpulkan. Nah, kira-kira gitu Pak. Salah. Ini membacakan satu pertanyaan dari Zoom nih Pak. Ya, silakan. Dari Pak Bambang Setiabudi. Pertanyaannya adalah amalan strategis apa saja yang bisa kita lakukan agar bisa memaksimalkan nilai pahala kita di sisi Allah, terutama bagi yang umumnya sudah lanjut, sementara bekal masih kurang. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, Bapak yang di Zoom. Ya, jadi semakin kita sembuh gitu ya, sedih saya nyebutnya nih, karena saya termasuk di dalamnya. Ya. Semakin kita berumur, maka tentu fitrahnya tenaga kita semakin berkurang. Itu udah fitrah. Sehingga kita harus pandai-pandai memilih amal soleh kita. Nah, itu dan ibu yang saya hormati, ya, kita jangan, nah ini sebelumnya ya, disclaimer dulu, jangan kita mengandalkan rahmat dengan begini, ya. Buat apa kita ngejar pahala? Kan nanti tergantung dari rahmat Allah. Buat apa saya tunggang langgang ya beramal? Toh nanti ada Rasulullah yang kasih syafaat, ya, atau ada istri, suami, anak-anak bisa kasih syafaat. Kan ada hadisnya ya, orang tua bisa kasih syafaat kepada anaknya, anak bisa kasih syafaat, Tuhan juga bisa kasih syafaat. Syafaat itu kalau istilah sekarang apa ya? Ondal kali ya, orang dalam kali ya, ya kata BWC lah ya. Itu jangan kita andalkan Bapak dan Ibu. Rahmat Allah, ya, syafaat itu jangan kita andalkan. Kenapa?
Ya. Karena itu kemungkinan 50-50, bisa dapat, bisa enggak. Belum tentu Rasulullah memberi syafaat kepada kita. Belum tentu anak kita memberi syafaat kepada kita. Mungkin dia dendam sama kita, dibawa-bawa ya sampai nanti dia mau kiamat. Ingat ada hadis kan, orang tua ya, ada seorang tua gitu ya, udah hampir masuk surga, tapi kemudian sebelum dia masuk surga dia protes sama anaknya. Ya anaknya ini masuk neraka. Ya Allah, aku ini masuk neraka gara-gara orang tua aku tidak mengajarkan aku dengan baik. Singkatnya begitu. Akhirnya tua itu masuk neraka. Karena belum bisa melaksanakan ya amanahnya, tanggung jawab jaga. Nah ini contoh bahwa kita jangan mengandalkan lain. Syafaat itu kan mengandalkan orang lain. Rahmatullah, tidak Allah memberikan rahmat kepada kita. Ya, karena Allah itu adil. Ingat, Allah itu adil. Allah tuh sayang sama hambanya, tapi Allah adil. Maksud orang yang korupsi sama orang yang soleh, dua-duanya bisa masuk surga, surganya sama. Gitu. Itu rahmat Allah. Ya, Allah sayang sama hambanya. Tapi mana adilnya? Ingat, salah satu nama Allah adalah Al-Adil. Allah itu maha adil. Jadi, mari kita andalkan surga kita masing-masing dengan perbuatan kita sendiri. Ya, dengan pahala kita, dengan bekal kita. Yang kita cari dengan susah payah seumur hidup kita. Semakin susah payah, semakin besar pahalanya. Kan gitu ya. Jadi, nah oleh sebab itu, ketika semakin menua, kita harus semakin cerdik gitu. Untuk memilih-milih mana yang harus kita. Contoh, Bapak dan Ibu, hadisnya banyak sebetulnya ya. Contoh begini, setiap hari, mana waktu yang paling banyak dapat pahala? Halo, Bapak dan Ibu. Setiap hari mana yang paling banyak dapat pahala? Gimana? Di waktu sepertiga malam. Ya, bagi Bapak yang sudah senior, ya, kalau malam jangan molor. Sepertiga malam bangun. Untuk apa? Minta ampun, untuk istighfar. Di situ pahalanya besar. Jadi kita harus pandai-pandai memilih waktu untuk beramal. Setiap malam yang paling bagus itu adalah yang paling banyak pahalanya sepertiga malam. Kemudian setiap pekan, setiap minggu, mana waktu yang terbaik dapat pahala yang besar? Jumat, ya. Setiap bulan, dapat pahala. Ketika kita puasa, saum, saum sunnah, itu Senin Kamis, al-yawmul bid, itu adalah waktu terbaik. Karena kita sedang puasa, terus kita baca Quran, terus kita sedekah, pahalanya lebih besar. Setiap tahun, mana waktu yang terbaik? Ramadan, ya kan? Sholat itu, haji. Nah, jadi kalau kita makin sepuh, cerdiklah memilih-milih kapan kita beramal. Itu sebagai contoh aja ya. Banyak lagi perbuatan Nabi yang masuk perbuatan-perbuatan yang halanya lebih banyak dari sorry, berjamaah lebih banyak hanya dengan sholat sendirian. Ya. Perempuan sholatnya lebih baik di mana? Di masjid atau di rumah? Di laki-laki lebih banyak mana sholatnya? Di masjid. Ya. Makanya kita pernah lihat video kan, orang tua jalannya susah, tapi bersusah payah untuk datang ke masjid. Malah mungkin kita pernah lihat secara langsung kan, ada partisipasi masjid di, di apa? Dipotong atau dipotong ya, di apa? Digandeng oleh anaknya untuk sholat di masjid. Terus sholatnya dia di sana cuma duduk di kursi, nggak bisa sholat secara normal. Kenapa dia bersusah payah? Ya, padahal jarak rumahnya jauh. Karena dia cerdas, dia ingin dapat pahala yang lebih besar. Jadi makin sepuh, makin pandai-pandailah kita ya mengumpulkan pahala. Karena aku tadi innamal amal ya suatu. Sesungguhnya amal itu terletak pada hasil akhirnya.
happy ending atau sad ending. Kira-kira cukup ya? Ada lagi? Ya silakan, silakan. Inilah pentingnya lingkungan yang baik. Kadang-kadang kita lupa karena terjebak dengan rutinitas. Tadi itu jebakan waktu, lupa kita. Ya, scroll scroll, lupa kita waktu. Pentingnya ada lingkungan yang baik. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari lingkungan yang baik supaya ada yang mengingatkan kita. Makanya kita kan waktu kecil sering apa ya marah gitu, sering apa ya, sering dongkol ketika orang tua kita menasihati kita. Betul nggak Bapak? Dan sering dongkol dinasihati oleh orang tua. Tapi sekarang setelah orang tua meninggal, saya malah merindukan. Saya ngomelin sama orang tua, dimarahi sama orang tua. Kayaknya sekarang saya melakukan apapun, ya nggak ada yang melarang saya. Sehingga saya khawatir gitu ya, salah-salah melanggar. Tapi semakin tinggi ya, Tuhan kita, jabatan kita, semakin segan orang menasihati kita. Ya. Makanya yang paling berbahaya itu pemimpin. Ya, karena yang menasihatinya semakin sedikit. Termasuk presiden tuh. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ya, kalau ada orang nasihatin kita, bahkan bukan nasihati ya, tapi omelin kita, bahkan ngomongnya kasar, kita justru bersyukur. Alhamdulillah, ada yang mengingatkan saya. Makanya Allah mengatakan apa tadi? Watawa sobis shob. Apa? Watawa sobil haki, watawa sobis shob. Saling nasihat-nasihat. Saling nasihat-nasihati kan berarti kita menasihati atau dinasihati. Jangan hanya kita mau menasihati, tapi tidak mau dinasihati. Ya, Habil aja, apa Kobil ya? Kabil itu kan ada tuh Habil, Kobil kan? Kobil itu belajar untuk menguburkan jasad dari siapa? Dari seekor burung. Katanya burung gagak kan? Akhirnya dia belajar bagaimana cara memakamkan, menguburkan Habil yang dia bunuh itu. Ya, ini kan pembunuhan pertama di dalam peradaban manusia. Ya, jadi Habil orang apa Kobil ya orang jahat, tapi dia belajar dari makhluk yang lebih rendah, yakni burung. Nah kita kok nggak mau belajar dari orang yang lebih rendah daripada kita. Kadang-kadang kita sombong, lu umurnya berapa sih? Lu ya, sarjana nggak? Lu kan bukan dokter, gua profesor. Nah, gitu. Nah itu yang membuat akhirnya kita sombong. Ya, kita jauh dari hidayah. Ya. Jadi carilah lingkungan yang mau menasihati kita, itu intinya. Makanya kita sering-sering datang di majelis taklim. Apa itu berarti di majelis taklim banyak yang diomelin ya. Diomelin sama siapa? Ustadznya. Dinasihatin gitu. Kadang-kadang kita kalau habis dari majelis taklim itu bawaannya plus gitu ya kan. Salah ini, salah itu, salah ini. Tapi itulah hidayah. Itulah hidayah. Itulah kasih sayang. Ya. Kalau kita biasa-biasa aja, ya, nggak ada yang negor kita, akhirnya kita udah melenceng. Melenceng, nggak tahu kita lagi bahwa kita berada di jalan yang salah. Banyak sekali ya, Bapak dan Ibu ya, membela kebatilan. Yakin dia sedang berada di jalan yang lurus. Padahal dia sedang berada di jalan yang salah. Ingat surat Al-Baqarah tuh, ayat-ayat awal kan? Ya, wa nahnu muslihun. Kami ini sedang melakukan perbaikan. Padahal dia sedang melakukan perbuatan fasik, merusak bumi. Kalau begitu, mari kita terus menerus ada di majelis ya, di apa istilahnya tuh di lingkop, di halakoh, apalagi namanya, di mentoring, di pengajian, ya sering-seringlah ada di sana. Pahalanya besar,
Itu adalah jalan untuk mendapatkan hidayah dan itu adalah jalan Allah untuk cinta menyayangi kita. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi bila tahu hidayah. Wassalamualaikum. Iya, silakan. Berat. Itu dulu. Nanya pertama nih, tadi silakan diambil. Ya, Pak, salah satu Pak. Salah satu ambil salah satu. Salah satu. Oh ini juga. Itu tadi Bapak ini. Salah. Ambil satu. Belum, belum. Ya, betul Pak. Nah, salah satu Pak. Singkat ya, singkat ya. Itu bisa tuh Maulana tuh. Oh gitu ya. Sebenarnya Rob. Udah. Jadi, Alhamdulillah. Ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu. tuh. Oh, ya Allah, Hajar. Di rumah kecil. Ibu-ibu. Masih banyak. Ada apa lagi? Woi, Pak Dendin. Which one? Nah, satu juga rambut. Ya.
Orang yang dilanat. Jadi, udah berapa kan? Ada udah tiga sih ini. Udah tiga. Gue berarti aduh, saya. Udah tiga ini, sudah tiga. Udah deh, udah. Ayo, udah nggak? Nggak bisa sih kan? Betul nih, gimana ya? Itu boleh. Itu ibu. Ya, itu tuh. Ya. Udah tinggal dua ya? Udah. Enggak. Itu. Udah pamit lah. Ya, tadi kan udah dapat.